Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today, update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini, Kamis ya, tanggal 19 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Baik, seperti biasanya kami akan menghadirkan beragam informasi update penanganan COVID-19 yang disiarkan secara serentak di sejumlah LPPL Radio Jawa Timur, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya baik, update penanganan COVID-19 untuk kali ini kami awali dari Sidoarjo. Ada Mega Laksana dari Suara Sidoarjo, sahabat. Hari ini berbagi kabar wilayah level 4 semakin berkurang. Gubernur harapkan aktivitas ekonomi juga bisa jalan kembali. Selengkapnya Mega Laksana, silakan. Penerapan PPKM mulai Juli sampai saat ini membawa hasil yang signifikan pada penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Sampai keterisian ruang isolasi di Jawa Timur mengalami penurunan. Bahkan beberapa wilayah di Jawa Timur yang sebelumnya berstatus level 4 sudah turun menjadi level 3, bahkan ada yang menjadi level 2. Ini seperti yang dikatakan Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur saat melihat langsung kegiatan vaksinasi mahasiswa di kampus UMSIDA Sidoarjo. Per hari ini saya rasa alhamdulillah terus menurun ya teman-teman. Jadi kalau untuk isolasi itu alhamdulillah sudah 59%. Standar WHO 60, isolasi sudah 59%. Kemudian untuk darurat itu 49%. Untuk rumah observasi 38%. Untuk ICU 74% ICU. Tapi isolasinya 59%. Untuk rumah sakit darurat lapangan 49%. Untuk rumah observasi 38% per hari ini ya. Dengan perpanjangan PPKM sampai 23 Agustus diharapkan penanganan pada COVID-19 semakin cepat. Sehingga ketika kasus bisa diturunkan, maka aktivitas ekonomi bisa berjalan normal kembali. Mega Laksana, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Mega Laksana dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar wilayah level 4 semakin berkurang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa mengharapkan agar aktivitas ekonomi juga bisa jalan kembali. Sahabat, dari Sidoarjo kita beralih ke Gresik. Ada Putri Rizkiana dari Suara Gresik berbagi kabar HIPMI gandeng Pemkab Gresik gelar vaksinasi massal. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Badan Pengurus Pusat BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menggelar vaksinasi COVID-19 massal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kepada masyarakat setempat sebanyak 10.000 dosis yang nantinya akan diberikan HIPMI Gresik. Kegiatan vaksinasi tersebut rencananya berlangsung hingga Kamis 19 Agustus 2021 dan menyasar masyarakat maritim setempat, yakni warga sekitar pesisir Pelabuhan Gresik serta para pekerja di Pelabuhan Gresik. Mardani, Ketua Umum BPP HIPMI, juga menjelaskan bahwa program vaksinasi ini merupakan program nasional yang dikemas dalam program HIPMI Peduli. Secara nasional, pihaknya juga menargetkan untuk pelaksanaan vaksinasi sebanyak 50.000 dosis vaksin dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dana yang terkumpul dari para pengusaha hingga saat ini sekitar 21 miliar rupiah yang nantinya didedikasikan untuk program HIPMI Peduli. Sebab usai divaksin, masyarakat juga nantinya akan diberikan beras sebanyak 5 kg. Komitmen anak muda yang berkontribusi pada daerahnya. Tentunya membawa daerah ini mudah-mudahan peran serta masyarakat yang sangat luar biasa. Dan ini memang tempat yang memang diidamkan oleh Ketum Maming, Ketum Rois. Beliau ingin nostalgia, mengenang bahwasanya Pelabuhan Gresik ini punya cerita, punya sejarah. Kita sebagai anak muda harus terus belajar sejarah, karena belajar sejarah bisa membuka keberhasilan kita. Belajar dari masa lalu tinggal dua pilihannya, kita jatuh dari
cerita atau sejarah, atau kita berhasil dari belajar sejarah. Mudah-mudahan sukses semua, HIPMI pusat sampai ke daerah. Momen tersebut merupakan dukungan yang sangat luar biasa dari HIPMI pusat kepada Pemkab Gresik. Sementara itu, jenis vaksin yang diberikan HIPMI Gresik dalam program tersebut yakni vaksin AstraZeneca dengan sasaran masyarakat maritim, yakni masyarakat di sekitar pesisir Pelabuhan Gresik hingga para pekerja di Pelabuhan Gresik. Dan nantinya akan ditargetkan rampung hari ini. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Terima kasih rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Sahabat, hari ini berbagi kabar HIPMI gandeng Pemkab Gresik gelar vaksinasi massal. Kita beralih ke Madiun, sahabat. Ada Riri dari Suara Madiun. Kali ini berbagi kabar dukung percepatan herd immunity. PDM dan Universitas Muhammadiyah Madiun gelar vaksinasi akbar. Riri, silakan. Pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok di Kota Madiun didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Salah satunya ditunjukkan oleh pengurus daerah Muhammadiyah PDM Kota Madiun dan Universitas Muhammadiyah Madiun atau UMAD yang menggelar vaksinasi akbar menyasar masyarakat umum di Kota Pendekar. Wali Kota Madiun Maidi pun berkesempatan membuka vaksinasi akbar tersebut. Menurut Wali Kota, PDM Kota Madiun bersama pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi segenap masyarakat di Kota Madiun agar terhindar dari virus corona. Vaksinasi akbar di UMAD rencananya digelar Rabu hingga Sabtu 21 Agustus mendatang. Vaksin yang disiapkan setiap harinya sejumlah 1.015 dosis. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu memberikan apresiasi langkah UMAD dan PDM Kota Madiun. Menurutnya, vaksinasi sangat penting dalam melindungi warga di Kota Pendekar. Pemerintah bersama TNI dan Polri juga terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi. Harapannya, kekebalan masyarakat menjadi semakin baik ke depan. Gini, program dari pemerintah, khususnya Jawa Timur, Gubernur, bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Madiun, hari ini dijatah 4.060. Itu akan dilaksanakan hari ini sampai Sabtu. Artinya bahwa program-program ini juga melalui kampus, tetapi semuanya punya tujuan bagaimana COVID ini tidak akan menyerang masyarakat. Pemerintah berupaya sampai ke kampus, SMP, SMA. Itu saya tambah lagi 3.000. Dengan kondisi ini, kuota kita sudah 56%. Untuk menuju 70%, kita masih kurang 25.000. Kalau ini nanti sudah 4.000, besok 7.000, itu tinggal separuh. Kalau ini nanti saya kejar, insya Allah ya vaksinnya tidak telat, September selesai. Wali Kota Maidi menambahkan, warga Kota Madiun perlu terlindungi vaksinasi karena besarnya resiko penularan COVID-19 yang mengintai. Pasalnya, Kota Madiun diapit 6 daerah dengan jumlah penduduk nyaris mencapai 6 juta jiwa. Mobilitas warga luar daerah ke Kota Madiun juga terbilang tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan maupun menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. Di samping itu, optimalisasi vaksinasi disertai penegakan disiplin protokol kesehatan mulai berdampak positif dalam menekan potensi persebaran corona. Warga yang menjalani isoman terus berkurang. Begitu pula angka bed occupancy rate atau BOR di sejumlah rumah sakit rujukan yang juga terus melandai. Meski tren pandemi menunjukkan penurunan, Wali Kota meminta warganya untuk tidak lengah. Ia menyampaikan bahwa protokol kesehatan menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan. Untuk itu, disiplin prokes harus berawal dari kesadaran diri sendiri. Saya Riri, Suara Madiun, melaporkan. Iya, sahabat, terima kasih ada rekan Riri dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar dukung percepatan herd immunity, PDM dan Universitas Muhammadiyah Madiun gelar vaksinasi akbar. Kita beralih ke Blitar, sahabat. Kali ini ada Ninda Alivia dari Persada FM. Berbagi informasi PPKM level 3 masih bergulir. Bupati Blitar imbau warga tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan. Selengkapnya Ninda Alivia, silakan. Blitar Rini Syarifah menghimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak menggelar kegiatan yang mengundang banyak massa. Hal ini dilakukan karena situasi kondisi belum memungkinkan, ditambah lagi adanya penerapan aturan PPKM level 3.
Bupati Rini menjelaskan hingga kini penyebaran virus corona masih terus berlangsung. Jika masih ada yang menyepelekan terkait dengan COVID-19, maka permasalahan ini sampai kapanpun tidak akan pernah tuntas. Untuk itu, perlu kerjasama dari semua lapisan agar persebaran virus corona dapat dikendalikan. Bupati Rini meminta masyarakat selama bulan Agustus untuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, karena hal tersebut membahayakan orang lain dan melanggar aturan pemerintah. Ia juga menghimbau masyarakat agar mengerti situasi kondisi yang terjadi sekarang. Alangkah lebih baiknya mengurangi aktivitas ataupun mobilitas demi mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Demikian, Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Oke, terima kasih rekan Ninda Alivia dari Persada FM. Berbagi kabar PPKM level 3 masih bergulir. Bupati Blitar imbau warga tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan. Dua informasi berikutnya masih dari Blitar, sahabat. Ada rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Berbagi kabar, siapkan 1.000 dosis vaksin COVID-19. Pemkot Blitar gelar vaksinasi untuk anggota pramuka. Selengkapnya Afik Rahardian, silakan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di Kota Blitar terus digencarkan. Kali ini menyasar warga 12 plus dan masyarakat umum. Berlangsung di SMA N3 Kota Blitar, vaksinasi dosis pertama menyasar seluruh anggota Gerakan Pramuka GP Kuarcap Kota Blitar dan warga sekitar, Rabu 18 Agustus 2021. Cucu Sunario, Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Ketua GP Kuarcap Kota Blitar usai meninjau vaksinasi menjelaskan, vaksinasi 1.000 dosis ini menjadi bagian dari program percepatan dan pemerataan vaksinasi di Indonesia. Mengingat sesuai data minggu lalu, vaksinasi Kota Blitar masih mencapai 56%. Untuk itu, upaya ini diharapkan mampu mempercepat vaksinasi di Kota Blitar. Vaksinasi hari ini termasuk bagian daripada program yang direncanakan pemerintah untuk percepatan pemerataan distribusi vaksinasi ke seluruh masyarakat. Karena kita tahu vaksinasi yang terdistribusi di masyarakat kota itu 1 minggu yang lalu kan baru mencapai sekitar 56% ya. Sementara itu, Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar ditemui di kesempatan yang sama menjelaskan pihaknya melibatkan 4 tim vaksinator dalam kegiatan ini, terdiri dari tim Dinas Kesehatan, tim Puskesmas, tim Politeknik Kesehatan Malang, dan tim Polres Blitar Kota. Sedangkan jenis vaksin COVID-19 yang diberikan adalah jenis Sinovac. Kebetulan kan Kuarcap dengan SMA 3 dekat juga, sekaligus penumpangnya dari sini SMA 3, muridnya, siswanya, plus ada juga masyarakat sekitar, plus juga keluarga dari Kuarcap. Jadi kita melibatkan 4 tim ya. 4 tim itu dari berbagai elemen, Polres, Polkesmas, Puskesmas, sama tim Dinkesnya. Didi menambahkan meski vaksinasi COVID-19 digencarkan, namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan ketersediaan stok dan distribusi vaksin dari Pemprov Jawa Timur. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Hari ini berbagi kabar, siapkan 1.000 dosis vaksin COVID-19. Pemkot Blitar gelar vaksinasi untuk anggota pramuka. Berikutnya, ada Surya Muhammad, sahabat, dari Mahardika FM. Berbagi kabar, sebanyak 120 ibu hamil di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Selengkapnya, Surya Muhammad, silakan. Untuk meningkatkan imun tubuh ibu hamil di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Puskesmas Kecamatan Kepanjen Kidul melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 dosis 1 Rabu 18 Agustus 2021. Triana Sulistianingsih, Kepala UPTD Puskesmas Kepanjen Kidul dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, sesuai data yang masuk dari kader posyandu masing-masing kelurahan, terdapat 120 ibu hamil di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya menyiapkan 240 dosis, 1 dosis lainnya diperuntukkan bagi pendamping ibu hamil. Triana menjelaskan, sesuai instruksi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil yang mendapatkan vaksin Sinovac dosis 1 ini adalah yang usia kehamilannya di atas 12 minggu atau 3 bulan. Lebih lanjut, Triana menyebut, sebelum proses vaksinasi, petugas screening memantau usia kehamilan, penyakit yang biasa muncul di masa 20 minggu kehamilan atau eklamsi, penyakit autoimun, riwayat alergi, penyakit komorbid mulai jantung, kencing manis, hipertensi, dan lain-lain. Sebelumnya kita sudah melakukan pendataan untuk ibu hamil yang ada di wilayah Kecamatan Panjen Kidul. Itu ada 120 orang yang usia kehamilannya antara 12 minggu sampai dengan 33 minggu. Karena memang
memang itu syaratnya untuk diberikan vaksin adalah usia di atas 12 minggu. Triana menambahkan pelaksanaan vaksinasi ibu hamil ini hanya dijadwalkan 1 hari. Namun jika ada yang berhalangan hadir, maka akan dijadwalkan ulang diagendakan hari berikutnya. Surya Muhammad, Mahardika FM. Baik sahabat, terima kasih untuk rekan Surya Muhammad dari Mardika FM. Hari ini berbagi kabar sebanyak 120 ibu hamil di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Ya, informasi dari Surya Muhammad tadi sekaligus menjadi informasi terakhir atau penutup dalam Jatim News Today update penanganan COVID-19 untuk edisi hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Terima kasih pada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, dan Malawapati Bojonegoro yang menyiarkan secara serentak program ini. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.